Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Soko Kabupaten Ponorogo. Lembaga kami menyelenggarakan kurikulum merdeka dengan implementasi pendekatan pembelajaran mendalam, di mana dalam implementasi tersebut kita mengedepankan pembelajaran yang fleksibel dan dekat dengan konteks lokal. Pembelajaran berfokus kepada pengembangan holistik anak yang dapat mencapai aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. TK Dharma Wanita Persatuan Soko berlokasi di RT 2 RW 1 Dusun Soko, Desa Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. TK Dharma Wanita Persatuan Soko merupakan TK dengan akreditasi A. Dengan akreditasi tersebut, kami berusaha untuk memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang dekat dengan alam dan kontekstual. Kami berupaya memberikan pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi, di mana dalam program-program sebelumnya kita mengalami permasalahan di bidang literasi dan kemampuan kognitif, maka kita bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut berdasarkan dari hasil asesmen nasional 2024 di rapot pendidikan, di mana dalam hal literasi dan kognitif mengalami penurunan. Dengan adanya hasil musyawarah dengan guru, kami membuat kesepakatan baru dengan wali murid pada kegiatan sosialisasi visi, misi, kalender pendidikan, dan program tahunan di tahun pelajaran 2025-2026 dengan diawali kegiatan parenting. Kegiatan intrakurikuler di TK Dharma Wanita Persatuan Soko adalah kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan terjadwal, yang dilaksanakan melalui bermain, bermakna, yang memberi ruang eksplorasi untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak. Proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan sesuai kebutuhan anak dengan menggunakan sumber belajar nyata dari lingkungan sekitar atau dihadirkan dengan teknologi digitalisasi maupun dengan bantuan buku bacaan bermutu. Sebagai wujud kemitraan dengan orang tua wali, kami bersinergi dalam kelas berbagi. Pembelajaran kokurikuler dirancang untuk memperkuat, memperdalam, atau memperkaya materi yang telah dipelajari dalam intrakurikuler. Hal ini terdapat dalam kegiatan EduTrip di dalam Kerto. Kemudian kita juga bersinergi dalam melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan. Pada kegiatan batik ceria, kemampuan kognitif terstimulus melalui perencanaan pola, pemilihan, dan pencampuran warna, sedangkan literasi diperkuat ketika anak-anak berdiskusi tentang warisan budaya. Petualangan sabun dan air secara praktis mengintegrasikan literasi dan kognitif dalam pembentukan keterampilan, tanggung jawab, dan kemandirian anak. Dengan adanya kegiatan rihlah, anak-anak dapat mengobservasi dan memahami konteks sejarah dan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Ponorogo.
Tasmi secara langsung melatih literasi melalui pelafalan, kemampuan bahasa lisan, dan pemahaman kognitif materi keagamaan yang sudah dipelajari. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi anak, pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Kelas kopi, gerakan literasi sekolah, kolaborasi orang tua dan pendidik secara eksplisit menjadi jembatan antara literasi di rumah dan di sekolah, memperluas kosakata dan pemahaman kontekstual anak. Pripun kabare lare-lare? Sae. Kegiatan Kamboja, Kamis Budaya Jawa, menanamkan kecintaan pada budaya lokal sambil mengasah kemampuan berbahasa, mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan, menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca, mengasah memori dan pemikiran simbolis mereka. Dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak, maka literasi dan kognitif anak semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam hal memahami perintah sederhana, mengemukakan gagasan, dan anak-anak dapat berpikir secara logis dan simbolis. Dari beberapa program yang telah kita laksanakan, kami memperoleh prestasi sebagai berikut. Di tingkat kecamatan, kami memperoleh beberapa kejuaraan dalam peringatan HAN dan Hardiknas 2025. Di tingkat kabupaten, kami juga memperoleh juara Lomba Tangram Anak Kelompok A. Juara 2 Ibu Siti Maisarah MPD TK Dharma Wanita Persatuan Soko Jawa Timur. Dan di tingkat nasional, saya juga memperoleh juara 2 Lomba Inovasi Karya Guru. Dari program Satria, kami mendapatkan dukungan positif dari pihak-pihak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Wulandari, guru kelompok A TK Dharma Wanita Persatuan Soko. Saya akan memberikan testimoni kepemimpinan program sekolah Ibu Siti Maisarah di TK Dharma Wanita Persatuan Soko. Kepemimpinan Ibu Siti Maisarah dalam program sekolah benar-benar transformatif. Beliau tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menanamkan visi yang jelas dan mendorong inovasi di setiap aspek program. Menurut saya, yang paling berkesan dari kepemimpinan Ibu Siti Maisarah adalah kemampuannya dalam membangun kolaborasi yang kuat. Beliau selalu bersikap terbuka dan memastikan semua guru merasa nyaman dan dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Jawa, bahasa kita memang harus diajarkan sejak dini. Bahasa Jawa adalah bahasa yang sangat membudaya di kehidupan kita. Semoga Bu Maisarah bisa mewakili dari PAUD Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.